Shalom, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Kita akan memulai ibadah teruna hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersaat teduh. Saat teduh mulai. Mari kita menyanyikan Mars Tetap Teruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami teruna GPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, teruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sadari dini, wahai teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, teruna harapan negeri. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali lagi Tuhan kami menghadap kekudusan hadirat-Mu. Kami bersyukur atas setiap penyertaan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, dari kami beristirahat semalam sampai pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, saat ini kami akan melangsungkan ibadah kami, walaupun masing-masing kami mengikuti dari rumah kami masing-masing, namun kiranya Engkau tetap mau memberkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar ibadah kami ini berjalan seturut dengan kehendak-Mu dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah syukur, doa dan harapan kami kepadamu. Di dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita membuka Kidung Jemaat 450, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Teman-teman, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami kembali menghampiri kekudusan hadirat-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sebagian kecil daripada kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati masing-masing kami, hati dan pikiran kami Tuhan. Kiranya kami hanya fokus terhadap firman-Mu, dan kiranya firman-Mu yang nantinya kami akan baca dan renungkan, boleh kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kakak pelayan yang akan memberitakan firman-Mu juga Tuhan. Kiranya Engkau mau menyertai, agar semuanya boleh berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari kitab Hagai, pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai yang ketujuh. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas.
kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Halo rekan-rekan teruna, adik-adik teruna yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Senang kembali bertemu dengan rekan-rekan adik-adik teruna pada IHMPT pada hari ini. Tadi kita sudah membaca akan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Hagai pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayat yang ketujuh. Di situ kita akan melihat bagaimana perjalanan bangsa Yehuda, Israel Selatan pada zaman pemerintahan Raja Darius, Raja Persia. Artinya firman Tuhan ini ada pada zaman ketika bangsa Yehuda, Israel Selatan itu telah keluar dari penjajahan di Babilonia. Karena kerajaan Babel itu dikalahkan oleh kerajaan Persia pada tahun pemerintahan Raja Darius. Dan pada saat itu mereka diizinkan kembali untuk pulang ke kampung halaman mereka di Yerusalem. Namun ketika mereka sudah menduduki kembali kampung halaman mereka, ada satu hal yang membuat mereka diperhatikan oleh Tuhan, bahwa mereka melalaikan hubungan mereka dengan Tuhan, oleh karena mereka tidak lagi membangun bait suci sebagai simbol atau lambang kehadiran Allah di tengah umat Yehuda. Dengan demikian Allah memerintahkan Nabi Hagai untuk memperingatkan bangsa Yehuda, Israel Selatan untuk kembali membangun bait suci. Maka itu perikop bacaan kita hari ini diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, ajakan untuk membangun kembali bait suci. Kenapa penting untuk kembali membangun bait suci? Karena bait suci pada saat itu bukan hanya berbentuk bangunan untuk mereka melaksanakan ritual ibadah, tetapi bait suci itu melambangkan kehadiran Allah sendiri yang membimbing, menyertai, menuntun bangsa Yehuda untuk menjadi bangsa yang diberkati untuk menjadi berkat. Tetapi justru bangsa Yehuda melalaikan hal itu. Oleh karena itu Nabi Hagai memperingatkan mereka untuk kembali membangun bait suci. Mereka beralasan bahwa bait suci tidak mereka bangun oleh karena mereka belum berkecukupan. Itu dapat kita baca di ayat yang keempat. Dikatakan di sana, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapami dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Nah, pada saat itu bangsa Yehuda diperingati untuk memperhatikan keadaan mereka, oleh karena pada saat itu mereka sibuk untuk mencari kepentingan diri, yaitu memperbaiki rumah-rumah mereka, sedangkan rumah Allah, bait suci, mereka abaikan. Nabi Hagai memperingatkan bahwa hal itulah yang menyebabkan mereka tidak lagi menjadi umat yang diberkati oleh Allah. Kita dapat baca itu di ayat yang ke-6, dikatakan di sana, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Artinya bahwa ini tentang kegagalan panen. Lalu dikatakan, kamu makan tetapi tidak sampai kenyang, kamu minum tetapi tidak sampai puas. Ini menandakan bahwa kebutuhan sandang pangan mereka tidak pernah cukup. Lalu dikatakan di sana lagi, dikatakan demikian, kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas, dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Artinya ini menandakan bahwa apapun yang mereka lakukan akhirnya menjadi sesuatu hal yang sia-sia. Oleh karena apa? Oleh karena mereka mengabaikan kehadiran Allah. Oleh karena mereka tidak lagi membangun bait suci. Oleh karena itu pesan daripada Hagai, pesan dari Allah melalui Nabi Hagai kepada bangsa Yehuda adalah keadaanmu yang buruk saat ini
dikarenakan karena kamu tidak menghargai kehadiran Tuhan. Oleh karena kamu tidak membangun bait suci Allah. Oleh karena kamu lebih mementingkan kepentinganmu sendiri, membangun rumah-rumahmu sendiri secara indah, tetapi bait Allah engkau abaikan. Nah, melalui firman Tuhan ini, rekan-rekan teruna, adik-adik teruna yang kekasih, kita juga mau diingatkan bahwa kehadiran Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kehadiran Tuhan itulah yang membuat kita menjadi pribadi yang diberkati, menjadi keluarga yang diberkati, menjadi persekutuan yang diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Ini juga menjadi suatu evaluasi dalam kehidupan kita. Apakah kita juga seperti bangsa Yehuda yang mengabaikan kehadiran Allah, yang mengabaikan penyertaan Allah oleh karena kita sibuk dengan kepentingan kita sendiri. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi, keluarga-keluarga, persekutuan yang mengalami kesusahan seperti bangsa Yehuda. Nah, maka itu rekan-rekan teruna, adik-adik teruna, ini mengingatkan kita untuk menjadikan Tuhan itu prioritas dalam kehidupan kita. Menjadikan Tuhan itu yang utama dalam kehidupan kita. Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan. Kalau kita mau meraih masa depan yang penuh harapan, kita harus menjadikan Tuhan nomor satu dalam kehidupan kita. Menjadikan Tuhan yang prioritas dalam kehidupan kita. Pasti adik-adik, rekan-rekan teruna memiliki harapan, memiliki masa depan, memiliki cita-cita yang baik untuk membahagiakan papa mama, membahagiakan keluarga, sanak saudara. Tetapi ingat satu hal yang penting untuk mencapai hal itu, mencapai masa depan itu, yaitu adalah menjadikan Tuhan yang nomor satu di dalam kehidupan kita. Karena kehadiran Tuhan itulah yang membuat kita menjadi orang-orang yang terberkati. Jadi kalau akhir-akhir ini kita sering mengabaikan, misalkan saja ibadah, IHMPT, kita sering melalaikan. Mari kita kembali membangun hubungan dengan Tuhan melalui ibadah. Bait suci melambangkan kehadiran Allah. Bait suci melambangkan hubungan dengan Allah. Maka itu ini juga ajakan untuk saya dan adik-adik teruna, rekan-rekan teruna, untuk membangun kembali hubungan yang akrab dengan Tuhan. Milikilah waktu-waktu khusus dengan Tuhan, jam-jam doa dengan Tuhan, awali hidup dengan berserah kepada Tuhan, akhiri hidup dengan berdoa kepada Tuhan. Dengan demikian, yakin dan percayalah, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang dituntun oleh Tuhan sendiri menjadi orang-orang yang sukses. Oleh karena Tuhan yang membimbing dan menyertai kita. Itu hal yang pertama yang dapat kita pelajari dari perenungan firman Tuhan hari ini. Yang kedua, hari ini kita juga masih dalam suasana sukacita, suasana bahagia oleh karena anugerah pertambahan usia GPIB yang ke-72 tahun. Itu semua kita yakini oleh karena Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menyertai gereja Protestan di Indonesia bagian Barat hingga sampai di titik ini menjadi gereja yang memberkati banyak orang. Hal ini mengingatkan kita juga bahwa mari kita juga membangun gereja Tuhan ini, GPIB ini. Dengan cara apa? Dengan cara kita juga memberikan seluruh talenta, seluruh kemampuan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan cara adik-adik menyadari bagi yang punya talenta di musik, kembangkanlah musik itu untuk memberkati orang lain di tengah-tengah pelayanan di GPIB Jemaat Betania Makassar. Ada yang bisa menari, menarilah untuk Tuhan. Ada yang bisa berpuisi, berpuisilah untuk Tuhan. Persembahkanlah talenta itu kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Hal ini membuat kita menyadari bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya yang menjadi bagian hidup kita yang paling berharga. Oleh karena itu kita harus mengembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan demikian perjalanan GPIB akan terus menjadi persekutuan orang percaya yang diberkati oleh Tuhan.
Hal ini juga mengingatkan untuk para pelayan-pelayan Tuhan di persekutuan teruna, bagaimana harus mengembangkan persekutuan gereja, secara khusus di HMPT. Kakak-kakak layan harus menyediakan wadah, melihat potensi adik-adik PT untuk diberdayakan demi hormat kemuliaan Tuhan. Karena persekutuan taruna adalah persekutuan yang sangat potensial, memiliki potensi yang sangat besar. Oleh karena itu marilah kita melayani dengan hati. Lihatlah adik-adik potensinya, kembangkan untuk menjadi hormat kemuliaan Tuhan. Kita tidak bisa menjadi pelayan Tuhan yang biasa-biasa saja, yang mediocre, yang hanya menjalankan pelayanan rutinitas. Tetapi kita juga harus melayani dengan hati. Mana tahu ada The Seven Voices yang selanjutnya dari PT. Banyak sekali yang bisa dikembangkan dari adik-adik teruna. Ada yang bisa bermain alat musik, ada yang bisa bermain tari, ada yang bisa berdrama, banyak sekali. Oleh karena itu mari, ini juga menjadi ajakan untuk para pelayan teruna melayani dengan hati, dengan melihat adik-adik teruna potensinya di mana, kita sediakan wadah untuk mengembangkan pelayanan di GPIB Jemaat Betania Makassar. Oleh karena itu akhir kata firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kembali membangun bait suci. Untuk kembali membangun hubungan dengan Tuhan. Karena bait suci sesungguhnya melambangkan kehadiran Allah itu sendiri. Maka itu sebagaimana seruan Nabi Hagai, perhatikanlah keadaanmu. Ini menjadi seruan juga untuk saya, untuk adik-adik teruna, rekan-rekan teruna, kakak-kakak layan, untuk memperhatikan keadaan kita. Apakah saat ini persekutuan teruna sudah menjadi persekutuan yang diberkati untuk menjadi berkat? Kalau belum, jangan-jangan ternyata kita sibuk dengan kepentingan diri kita sendiri sebagaimana umat Yehuda sibuk untuk membangun rumah mereka sendiri sehingga Tuhan tidak memberkati bangsa Yehuda. Saya yakin dan percaya persekutuan teruna di GPB Jemaat Betania, baik kakak-kakak layannya, adik-adik akan menjadi pribadi-pribadi yang diberkati jika mengandalkan Tuhan, jika melibatkan Tuhan dalam segala hal yang dilakukan. Dan saya yakin dan percaya adik-adik teruna juga akan menjadi orang-orang yang sukses. Keluarga adik-adik akan menjadi keluarga yang bahagia. Papa mama akan menjadi orang-orang yang bersuka cita. Sanak saudara akan menjadi orang yang berbahagia jika adik-adik menjadikan Tuhan sebagai yang pertama. Tuhan sebagai yang primer, bukan yang sekunder dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita, menguatkan adik-adik, rekan-rekan teruna, menguatkan saya, dan juga menguatkan kakak-kakak layan teruna untuk memberikan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita kembali hampir di hadirat Tuhan, kita akan angkat doa syafaat kita tetap di dalam keyakinan bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya kita berdoa. Kembali kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus ya Bapa Surgawi. Kami bersyukur karena sampai saat ini, sampai detik ini, kami boleh merasakan kebaikan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Kami masih boleh bersama-sama beribadah. Itu semua karena anugerah Tuhan. Maka itu biarlah ibadah ini menjadi berkenan di hati Tuhan. Sehingga kami menjadi pribadi yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan itu. Dan kami siap untuk dimampukan memberlakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Engkau mengingatkan kami betapa pentingnya kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Melalui kisah pembangunan kembali bait suci yang tertunda, di mana bangsa Yehuda lebih sibuk membangun rumah mereka masing-masing, sehingga kehidupan mereka tidak diberkati. Apapun yang mereka lakukan selalu gagal. Sandang pangan mereka selalu berkekurangan. Itu semua karena mereka meninggalkan Tuhan.
Mereka tidak membangun bait suci. Hal itu juga mengingatkan kami untuk mementingkan Tuhan dalam kehidupan kami, menjadikan Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupan kami. Maka bila di waktu-waktu yang lalu kami sering lupa dan melalaikan hubungan kami dengan Tuhan, kami sering lupa untuk mengawali hidup kami di dalam persekutuan dengan Tuhan, kami sering melalaikan ibadah di dalam persekutuan bersama Tuhan, ampuni kami. Jadikan kami pribadi yang selalu mengingat Tuhan dalam menjalani kehidupan yang masih Tuhan percayakan dan Tuhan anugerahkan. Kami juga percaya bahwa ketika Tuhan masih menganugerahkan kehidupan ini, Tuhan masih mempunyai tujuan atas kehidupan kami, yaitu untuk membangun persekutuan orang percaya. Secara khusus di GPIB Jemaat Betania Makassar. Maka itu biarlah setiap kami Engkau berkati, sehingga dengan talenta-talenta yang Tuhan anugerahkan, kami dapat membangun gereja di mana kami berada, di GPIB Jemaat Betania Makassar. Tuhan memberkati setiap rekan-rekan teruna, adik-adik teruna dengan talenta mereka, agar mereka dapat mengembalikan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sehingga mereka dipakai untuk membangun persekutuan di tengah jemaat GPIB Betania Makassar. Demikian juga untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan, kakak-kakak teruna yang Tuhan percayakan untuk membimbing adik-adik, rekan-rekan teruna. Tuhan berikan hati yang ingin melayani Tuhan secara sungguh, sehingga dapat memperhatikan keadaan adik-adik teruna, rekan-rekan teruna yang memiliki talenta yang Tuhan percayakan untuk dikembangkan. Sehingga pelayanan boleh berlangsung dengan baik, oleh karena hati yang rindu untuk mengembangkan gerejamu di tempat ini melalui orang-orang yang Tuhan percayakan. Mampukan setiap kakak-kakak layan teruna untuk memberikan wadah bagi adik-adik, mengembangkan potensi yang ada, talenta yang ada di segala bidang yang Tuhan percayakan dimiliki oleh adik-adik layan, rekan-rekan teruna. Sehingga pelayanan teruna di GPIB Jemaat Betania boleh menghasilkan sesuatu yang menghormati Tuhan, sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur karena GPIB, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, boleh menjadi gereja yang selalu Tuhan sertai, di mana kami melihat campur tangan Tuhan sampai di usia yang ke-72 tahun. Itu semua karena anugerah. Kami bersyukur karena Tuhan menganggap GPIB menjadi wadah persekutuan yang setia, sehingga Tuhan boleh memberkati untuk menjadi berkat bagi hormat kemuliaan Tuhan. Mampukan kami sebagai bagian di dalamnya untuk terus berusaha menjaga kepercayaan Tuhan ini, dengan juga memberikan yang terbaik melalui apa yang kami miliki. Biarlah kiranya firman Tuhan ini tertanam dalam hati kami, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi juga menjadi pelaku firman. Tuhan memberkati persekutuan teruna GPIB Jemaat Betania Makassar dalam perjalanan pelayanan di masa pandemik ini. Ada hal-hal yang menjadi tantangan, rintangan, tapi kami yakin dan percaya ketika Tuhan yang memilih, Tuhan yang memperlengkapi, dan Tuhan yang menguatkan. Dalam segala keadaan Tuhan akan memberikan hikmat bagi setiap pelayan Tuhan untuk melakukan yang terbaik. Jadikan kami pengikut-pengikut Tuhan, pengikut-pengikut Kristus yang boleh bersungguh-sungguh memberikan yang terbaik sebagai persembahan syukur hidup kami. Memberikan diri kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati segala hal, program-program yang akan dilaksanakan, sehingga program-program itu juga dapat menjadi berkat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa Surgawi, kami juga boleh berdoa untuk adik-adik teruna, rekan-rekan teruna dalam masa studinya, dalam masa pergaulannya, biarlah Tuhan selalu memberikan bimbingan, sehingga menjaga kehidupan mereka dalam masa-masa pencarian jati diri untuk hidup selalu berkenan di hadapan Tuhan. Jauhkan daripada hal-hal yang merusak, jauhkan daripada hal-hal yang buruk, sehingga mereka betul-betul menjaga diri mereka sebagai gereja, sebagai bait suci,
yang selalu dikhususkan untuk Tuhan. Jauhkan daripada pergaulan bebas, narkoba, seks bebas, hal-hal yang merusak. Tuhan campur tangan. Secara khusus juga melalui para pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan percayakan. Untuk selalu melihat, memantau, walaupun dalam masa pandemik ini tidak bisa selalu bertemu, tetapi kami yakin dan percaya selalu ada cara di dalam Tuhan. Maka itu Bapa, kami serahkan segala sesuatu dalam pengasihan-Mu. Kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta Laurentius yang selalu membimbing kakak-kakak layan untuk memberikan yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati pelayanannya. Tuhan memberkati kehidupannya bersama keluarga dan anak-anak kekasih. Jadikan pribadi dan keluarga yang terberkati untuk menjadi berkat. Tuhan, inilah harapan kami. Tuhan juga memberkati setiap orang yang boleh terlibat dalam melaksanakan ibadah IHMPT pada saat ini. Tuhan boleh memberkati Bapak Beri yang selalu memberikan diri untuk hormat kemuliaan Tuhan dengan talentanya yang dipersembahkan kembali untuk menunjang pelayanan di GPB Jemaat Betania Makassar. Jadikan pribadi, keluarga yang terberkati untuk menjadi berkat. Berikan damai dan sejahtera. Demikian juga dengan Kak Ocha, Kak Riki, Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan mereka untuk menjadi orang yang terberkati, keluarga yang terberkati untuk menjadi berkat, serta seluruh para pelayan-pelayan Tuhan yang masih diberikan kepercayaan untuk melayani. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa Surgawi, kami yakin dan percaya bahwa setiap kami telah Engkau rancangkan untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang dan garam bagi dunia. Maka itu mampukan kami juga untuk berjalan di dalam kehendak-Mu, sehingga janji Tuhan boleh tergenapi dalam kehidupan kami. Inilah harapan kami Bapa, inilah ungkapan syukur kami, inilah doa kami. Bimbing terus kehidupan kami untuk menjadi pribadi yang selalu membawa cinta kasih Tuhan, memanfaatkan waktu yang Tuhan beri sebagai kesempatan untuk mengasihi setiap orang dengan kasih Kristus. Kami yakin dan percaya juga bahwa setiap rekan-rekan teruna, adik-adik teruna saat ini telah Tuhan bimbing untuk menjadi orang-orang yang sukses di dalam Tuhan, orang-orang yang terberkati juga untuk menjadi berkat, orang-orang yang terus mengasah talenta untuk memberikan hormat kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 457, ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam, ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, Di-Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Adik-adik teruna, rekan-rekan teruna yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini, maka itu marilah kita bersama-sama kembali menghampiri hadirat Tuhan untuk memohon berkat. Kita satu dalam doa.
Bapa Surgawi, saat ini kami akan kembali beraktivitas dalam kehidupan yang masih Tuhan percayakan. Kami yakin dan percaya kami membutuhkan penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan dalam menjalani kehidupan kami. Maka itu biarlah setiap kami yang saat ini ada dalam persekutuan dengan Tuhan, Tuhan memberkati untuk menjadi garam dan terang bagi kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik teruna, rekan-rekan teruna, dan kekasih-kekasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepadanya, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita sekalian, kini sampai selama-lamanya. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sekalian, demikianlah ibadah hari ini. Ibadah teruna kita telah selesai. Kiranya apa yang kita dengar dan dalam renungan di hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Sekian dan terima kasih.